Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang paling ganteng, makhluk yang paling indah, yang paling enak dilihat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu penyair mengatakan, andai kata bulan itu bulan purnama atau bulan purnama itu dibelah dua, setengahnya bulan purnama itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setengahnya bulan purnama. Bulan purnama setengahnya diambil Nabi Muhammad, tinggal sisa berapa? Setengah. Setengahnya lagi, setengah potongnya lagi, itu dipotong dua lagi. Yang tinggal seperempat bagian kan. Nah, itu seperempatnya miliknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seperempatnya lagi, sisanya lagi punya kita semua umatnya. Jauh makanya. Tahu Nabi Yusuf kisahnya kan? Nabi Yusuf alaihissalam, ada Zulaikha, seorang penguasa wanita, dia termakan rayuan kepada Nabi Yusuf. Dia termakan nafsu pada Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Dia berbuat sesuatu yang tidak seronok kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ada orang cerdas. Dia mengatakan kalau memang dia sobeknya di depan berarti Nabi Yusuf yang salah. Nabi Yusuf yang godain. Tapi kalau sobek bajunya dari belakang berarti Zulaikha yang rayu Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Ternyata sobeknya di belakang. Karena apa? Ditarik. Akhirnya Zulaikha ini diomongin sama perempuan ibu-ibu gosip di grup WA. Kalau dulu ada grup WA begitu. Diomongin, oh itu si Zulaikha, dia padahal menteri, dia padahal penguasa, tapi dia melakukan hal seperti itu sama budaknya sendiri. Akhirnya apa kata Zulaikha? Dia kagak tahu aja kegantengannya Yusuf. Akhirnya apa? Diundang makan, dikasih buah, dikasih pisau. Pisaunya yang paling tajam. Begitu dipersilakan makan, tiba-tiba Yusuf disuruh keluar. Wahai Yusuf, keluar. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam keluar, semuanya tidak sadar. Mereka semua mengiris jari-jari mereka. Kulit-kulit mereka teriris oleh pisau yang mereka pegang sendiri. Lalu apa yang mereka katakan? Demi Allah, ini adalah bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Begitu Nabi Yusuf pergi, baru mereka sadar. Tangannya kesakitan. Itu apa? Gara-gara kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal itu dibilangin dalam syair tersebut, Nabi Yusuf itu gantengnya cuma setengah daripada kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai-sampai sahabat itu saking perhatian sama Rasulullah itu begitu luar biasa. Contohnya siapa? Ummu Sulaim. Kenal Ummu Sulaim? Ada ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Jadi mahram sama Nabi, dilarang untuk menikah. Boleh nginep Nabi Muhammad di rumahnya Ummu Sulaim. Begitu nginep di rumahnya Ummu Sulaim, lagi panas-panas, Nabi Muhammad buka baju. Begitu buka baju, Ummu Sulaim ngelihat Nabi Muhammad keringetan. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dia ambil botol, dia ambil wadah, ditadangin keringetnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tiba-tiba Nabi Muhammad sadar, kebangun, ditanya, wahai Ummu Sulaim, buat apa keringat itu? Apa kata Ummu Sulaim? Ketika saya bandingin keringatmu dengan minyak wangi yang aku punya, lebih wangi keringatmu. Akhirnya apa? Ini minyak wangi saya campur dengan keringatmu agar lebih wangi. Tuh, kata siapa? Ummu Sulaim. Pokoknya Nabi Muhammad SAW indahnya begitu luar biasa indah. Ya. Makanya beruntung sekali orang-orang yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Kita makanya banyak-banyakin sholawat biar bisa melihat Nabi. Biar bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Coba, jangan malu. Siapa di sini yang pengen mimpi ketemu Nabi Muhammad tar malam angkat tangan. Turunin lagi. Oke, kalau pengen semua kita doa. Ini ada berapa orang nih? Tuh 2, 3. Ada lebih 30 orang ada. Dalam suatu riwayat orang kalau berdoa 40 orang diaminin, maka insya Allah doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti kita kapan-kapan doa biar apa? Biar kita malam-malam mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, man ra'ani faqad ahabbani. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia telah benar-benar melihatku, kata Rasulullah. Ya, karena apa? Fa inna syaitana la yatamassalu bih. Karena setan itu tidak bisa menirukanku, kata Rasulullah. Tapi hati-hati, walaupun setan tidak bisa menirukan Rasulullah, setan bisa ngaku-ngaku jadi Rasulullah. Jangankan jadi Rasulullah, setan kadang-kadang bisa ngaku jadi Tuhan.